Bermula dalil yang menunjukkan wajib keduanya itu yaitu firman Allah Ta'ala. Tapi punya nak takkan ayat betul nama kata wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Imam Ghazali kutip ayat Quran yang sebagai dalil wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya hendaklah ada setengah daripada kamu yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh mereka itu kepada berbuat kebaikan dengan mengerjakan yang ma'ruf, yakni kebajikan yang ma'ruf pada syarak, dan menegahkan mereka itu daripada pekerjaan yang mungkar, yakni kejahatan yang maksiat, dan mereka itulah yang dapat kemenangan lagi berbahagia. Jadi tegas dalam ayat tersebut ada perintah di antara kitanya umat Nabi benar orang yang iu kepada orang lain untuk berbuat kebajikan dan larang daripada kejahatan. Orang yang tem perintah yang kebaikan, larang yang kejahatan, akhirat orangnya mendapat kemenangan dan kebahagiaan yang jadi wajib. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bermula ayat itu yaitu menyatakan wajib menyuruh akan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan, tetapi wajib dengan makna fardu kifayah bukan fardu ain. Jadi wajib menyampaikan, memerintahkan yang good, melarang daripada yang buruk, kan fardu ain, kan lagi wajib sembahyang. Menyo fardu ain dituntut atas setiap individu ataupun perorangan. Nyokan dituntut di atas rame-rame to yang pubut fahla keuringan menyokana tidro tacoklah sabuh kecamatan tidro gugur dosa memandung fahla kurung pubut lagi sembahyang main. Perlu contoh cerita kan, sembahyang main urung umur urung mekat kam cabung tabut bah amar ma'ruf nahi mungkar. Menyo posisi amar ma'ruf nahi mungkar kaidu ba fardu kifayah kanya nantang sembahyang main jauh belang mekat boh mahana urang jauh ublang kan bisa dia teman-teman. Di pertama oleh pemerintah dari luar negara dukna pertama mesti hana produk dalam negeri hana urung mekat perle minyak perle hantam umplole perle rumah ni taka kopi rokok beda perlu perle kifayah. Jadi fahala perle kifayah ke urung pubut dengan urung pubut di lingkup ke kecamatan lah yang cocok ini tiro na urang buka kedai, tiro na urang jauh ulang, tiro na utuh yang mandung fardu kifayah gugur dosa memandung karena urang pubut tapi fahlah hanya ke urang pubut menteng yang lagi nyantit cuma hino hana gepegah patokan ataupun skop daerah. Tacok ke contoh sabuh kecamatan. Urang gepe ingat umat untuk amal kebaikan
meninggalkan yang kejahatan ka gugur fardu kifayah amar ma'ruf nahi mungkar bak memandung penduduk. Tapi muthidro hana dosa memandung. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari. Artinya adalah kamu itu umat yang terlebih baik dari yang dikeluarkan bagi manusia, yang menyuruhkan kamu dengan berbuat kebaikan dan menegahkan kamu daripada berbuat kejahatan. Posisi umat yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar menurut ayat yang kita baca tanya termasuk umat yang terlebih baik. Jadi orang yang terlibat langsung, umat yang terlibat langsung dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk umat yang terlebih baik. Lagi surah An-Nahl, jadi yang put fala orangnya yang hana terlibat hana mendapat fala. Tapi karena orang yang melibatkan role di segi amar ma'ruf nahi mungkar hana dosa yang lain. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, bermula ayat itu yaitu menunjukkan atas kelebihan menyuruh dengan berbuat kebaikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan. Nyukat kaitamang dalam fadilah. Walaupun amar ma'ruf nahi mungkar guna wajib, tak kerjakan dapat pahala, hana tak kerjakan dosa. Tapi kan ada titip individu secara umum kelebihan ji tergolong umat yang paling berbahagia yang fadilah. Di segi yang buat wajib gebalah oleh Allah Ta'ala ada nama pahala ubud ada yang wajib. Kelebihan tercatat sebagai khaira ummah, umat yang paling baik. Dan lagi beberapa ayat yang menunjukkan yang demikian itu, dan lagi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan yang demikian itu, dan setengah daripadanya riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi kedali wajib amar ma'ruf nahi mungkar karena tiadnya padum-padum bawah ayat dan beta fikir dia kabeh nala ilm dan kan hanya ayat mentang na pula yang menunjukkan dalil yang menunjukkan kepada wajib amar ma'ruf nahi mungkar daripada hadis, termasuk salah satu hadis riwayat gecok bak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata di dalam ia membaca khutbah, Abu Bakar na geut khutbah. Ditanya beut tak kan? Beut khutbah. Berangkat puja yang penting nasihat. Beut khutbah pijin, baca khutbah pijin. Ya Yohanes takkan makna juga dimenteng, hai segala manusia, bahwasanya kamu membaca akan ayat ini, yakni ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi hingga akhirnya. Dan dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada perbuatan yang kejahatan itu, dengan makna
ayat yang menyalahi akan maknanya itu, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusukum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ayat yang pertama buno ditanya giyuwa untuk memerintah yang kebaikan dan menegah yang kejahatan. Nafala na kelebihan. Di ayat yang lain, hai manusia, percaya akan Allah Ta'ala, lazimkan perbuatan diri kamu dan tidak memberi mudarat akan kamu oleh seorang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Di ayat yang kedua, yang penting kita nyota iman, tak jaga draw kita nyo, beruh lambut kejahatan, tapi buat yang kebaikan. Apabila orang lain sesat, hanjit ke mudarat ke kata, yang kan kam nentang. Ayat yang pertama gi peduli ke gop, tak perintah yang gak, tak ham yang buruk. Ayat kedua urusan dirimu masing-masing. Gop sesat kak sesat. Itanya draw tu meiman, draw tu na putunya kabere. Yang kiban dah berlaku buat teka lagayan. Takalan penjelasan Imam